Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, Covid ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali pasti Allah penciptanya. Khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Jadi mendengar kata Covid harus langsung ingat ke Allah. Karena yang paling penting dari wabah ini ada 4. 1. Amanu, nambah iman. 2. Wa'amilus sholihat, nambah amal. 3. Watawasau bil haqq, nambah dakwah. 4. Watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Untung mau sehat, mau sakit, mau hidup, mau meninggal, kalau adanya takdir Covid ini nambah iman, untung. Gara-gara Covid nambah amal, untung. Gara-gara Covid tawasau bil haq, tambah dakwah kita, untung. Gara-gara Covid tambah kesabaran kita. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan adanya Covid ini? Tubuh ini terbagi 3 secara garis besar. Ada jasad yang kelihatan, ada akal, dan ada hati. Tugas hati. Semuanya langsung gini ke sini. Tugas hati yang utama adalah hakul yakin. Yakin bahwa musibah terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cepat Pak. Yang belakang kehalangan. Jadi tidak mungkin musibah ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi apa yang terjadi ini tidak ada yang kebetulan. Bukan maunya Covid. Covid itu cuma makhluk ciptaan. Dia tidak pesan jadi Covid, sebagaimana kita tidak pesan jadi orang. Sebetulnya Covid dengan kita tuh ada persamaannya. Satu, sama-sama makhluk.
2 sama-sama ciptaan Allah, 3 sama-sama tidak pesen. Kalau kita yang takdirnya COVID nih. Apa pekerjaan COVID ini? Bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang di bumi. Yang jarang bertasbih ya 2 saja. Kita, manusia dan jin. Nah, Bapak Ibu, lanjutan dari Al-Hadid tadi, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu jangan berdekat cita terhadap apa yang luput. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak kejadian dari keinginan kita, enggak boleh sedih karena memang enggak ada takdirnya. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah takdirkan, karena semua ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wah, kalau sudah tertulis mau ngapain dong kita ikhtiar? Ikhtiar itu perintah Allah. Ihris ala ma yanfa'u. Sabda Rasulullah, berantusiaslah, bersemangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi patuhilah perintah Allah. Apapun yang Allah takdirkan terserah Allah. Itu mah urusan Allah menakdirkan apapun. Urusan kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Tugas kita kan cuma 3, meluruskan niat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah. Itu niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah. Yang ketiga, pasrah total kepada Allah. Udah selesai. Mau diapain aja dari kita sesuka Allah. Nah, jadi hati harus yakin bahwa tidak mungkin kita kena musibah tanpa izin Allah. Jadi orang sakit bukan keinginan virus, tapi ketentuan Allah. Orang meninggal bukan meninggal karena virus, tapi meninggal karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut pada waktu yang ditetapkan Allah atas perintah Allah, mungkin syariatnya lewat sakit, lewat COVID. Ya, ini yakin hati harus begitu. Siapa yang bisa melindungi kita? Ya cuma Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Wah, saya tidak takut virus. Saya hanya takut kepada Allah. Ini perkataan benar, tapi belum lengkap. Karena itu baru pekerjaan hati. Lihat sikap selanjutnya. Kalau sikap selanjutnya kemudian dia jadi sembrono, tidak mau pakai masker, Allah yang menentukan. Saya tidak mau cuci tangan, Allah yang menetapkan. Ini sama dengan nyebrang dong. Pokoknya kalau Allah bikin selamat, saya selamat. Saya tidak akan celaka tanpa izin Allah. Silahkan nyebrang, ya di tol, nggak usah lihat kiri kanan. Nggak boleh hadirin. Hati yakin, akal mikir. Apa itu virus? Makhluk kecil tidak kelihatan. Virus menyebarnya lewat virus menyebar. Kenapa jadi batuk begini? Virus menyebar lewat udara, lewat droplet. Virus ternyata menyerang paru-paru.
akibatnya paru-paru rusak. Secara ilmu ya, dahaknya mengental seperti lem, tidak bisa keluar, menutupi paru-paru sehingga saturasi nafas dari 97, 99 terus 50, udah. Kalau udah 50 udah nggak bisa nafas, udah susah. Begitulah. Lalu nyerang ginjal. Demikianlah fakta menurut ilmu pengetahuan. Pencegahannya bagaimana? Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan menyentuh mulut, mata, hidung karena sini lubang masuknya virus. Kemudian jangan berlama-lama dalam ruangan tertutup seperti ini. Saya dari tadi lihat jendela. Saya baru pertama kali ini Pak ceramah ini offline ini baru sekarang. Makanya dari tadi saya lihat jendela terus, kenapa nggak dibuka semua ya. Di Bandung saya di luar di lapangan Pak, nerima tamu di luar. Kenapa? Karena ilmunya begitu. Paling yakin Rasulullah, sesudah itu para sahabat. Kurang bagaimana yakinnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beliau ketika sampai ke Syams mendapat berita di sana ada wabah, beliau musyawarah dengan sahabat Ansar dan Muhajirin masuk ke tempat wabah atau kembali ke Madinah. Akhirnya beliau putuskan kembali ke Madinah. Ditanya oleh Gubernur Syams, apakah kau akan lari dari takdir? Ya, saya lari dari takdir ke takdir yang lain. Bagaimana sekiranya engkau membawa sekelompok ternak, ada ladang yang subur, ada ladang yang gersang. Mau kau bawa kemana ini ternak ini? Bawa ke ladang subur dengan takdir Allah, bawa ke ladang yang gersang itu pun dengan takdir Allah. Artinya menyempurnakan ikhtiar itu dari satu takdir ke takdir lain. Mungkin ada yang bakal kena, tapi pagi-pagi dia doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dirubah oleh Allah ke takdir lain. Kalau tidak doa takdirnya ini, kalau doa takdirnya ini. Bergerak dari satu takdir ke takdir lain dengan menggunakan ikhtiar yang dibenarkan menurut syariat. Hati-hati nih yang mau petantang petenteng, saya tidak takut ke virus. Tahu kenapa? Karena virusnya kecil. Coba kalau virusnya sebesar kambing, pasti beda omongannya ya kan? Apa bedanya virus dengan singa? Kenapa dia tidak ngomong di dekat kandang singa, saya tidak takut ke singa? Coba masukkan ke kandang singa. Hadirin, yakin takut hanya ke Allah bagus, tapi akal harus berhitung. Singa binatang buas, kita berkelahi lawan singa secara perhitungan kalah, benar? Kita nyebrang, semua takdir milik Allah, tapi lihat kiri kanan, aman atau tidak. Yakin ke takdir, kemudian dia tidak melihat kiri kanan, dia mencelakakan dirinya sendiri. Syariat tubuh, tadi hati sudah, akal berilmu, tubuh amalkan. Apa yang diyakini, apa yang dipahami. Pakai masker. Kenapa pakai masker? Kita tidak menularkan, orang juga tidak menularkan ke kita. Benar? Syariat. Ketika Amr bin As menjadi gubernur Syams, wabah ini seperti api yang membakar kayu. Sepanjang ada kayu, api tidak akan padam. Berpencarlah kalian. Maka penduduk Syams pindah ke gunung, ke bukit, ke pantai, pokoknya pada pindah. Sehingga tidak ada lagi kerumunan, dan takdirnya wabah itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aduh ya Allah, dengan batuk jadi tegang begini. Bismillah. Barusan kesini pakai sepeda supaya sehat, tapi jadi batuk. Lalu protokol kesehatan, pakai masker, selalu jaga jarak. Saya nggak mau deketan ini, maaf. Kemudian cuci tangan. Sebetulnya masker juga nggak boleh kebanyakan dipegang, tapi lupa. Cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh mulut, hidung, mata, telinga karena dari sana lebih mudah masuknya ya virus. Ini ilmunya begitu. Jangan ada di dalam satu ruangan berlama-lama, jaga sirkulasi tetap terbuka, kemudian jarak dan durasi. Sesudah itu sempurnakan ibadah dan doa, protokol ibadah dan doa, sholat tepat waktu, usahakan berjamaah, kalau dibolehkan silakan di masjid, malam jangan lepas tahajud, jangan lepas baca Quran, plus doa. Doa la yarudul qada illa doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Dari satu takdir ke takdir lain, semuanya tertulis di sisi Allah. Tidak ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kamu tidak doa, ini takdirnya. Kalau kamu doa, ini takdirnya. Terserah saudara. Semua fasilitas itu Allah yang janjikan. Maka doa a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa membawa mudarat sesuatu yang ada di luar langit maupun yang ada di bumi. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah saya bertawakal kepadanya. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali dari Allah. Hudita wa kufita wa mukita, akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Maka saya takut sekali keluar dari rumah nggak pakai doa ini, karena janji Allah kalau keluar dari rumah dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, hudita, ditunjuki, wa kufita, dicukupi, wa mukita, hudita, kufita, dicukupi, wa kafa, dan dilindungi. Hati-hati, yang tadinya mau digigit anjing, doa itu bisa jadi gigit sate ya. Ketiga, protokol apa lagi? Protokol istighfar. Karena bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena tobat. Makanya terus berbanyak istighfar. Daripada banyak ngobrol, mending banyak istighfar. Kadang-kadang kita harus bagaimana lagi ya? Harus istighfar. Saya pusing sekali ini ngurus anak, harus bagaimana lagi? Harus istighfar. Gimana penghasilan kurang, kebutuhan banyak, harus bagaimana? Harus istighfar. Suami saya tuh emosional, gimana cara menghadapinya? Hadapilah dengan istighfar. Aneh, istri yang ngaco, saya yang istighfar. Memangnya Bapak tidak ngaco? Istighfar. Acungkan tangan yang tidak punya dosa, acungkan tangan yang dosanya sedikit. Masih bertahan nih? Ada yang mau ngacung tapi nggak yakin. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih bertahan? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa.
Ada yang gak ngacung, kenapa? Karena banyak sekali dosa. Aneh. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali, 70 kali. Kadang dalam satu majlis sambil begini 100 kali Rasulullah bertobat. Kenapa kita yang jelas-jelas bergelimang dosa tidak mau istighfar? Ini serius hadirin. Covid itu kayaknya ngincer-ngincer yang rada jarang istighfar. Langsung istighfarlah hadirin. Kadang-kadang urusan tuh mentok. Masih ingat kisah Imam Hasan Al-Basri? Semoga Allah merahmati beliau. Syekh, kemarau panjang, hujan tidak turun, gersang. Ada amalan supaya Allah menurunkan hujan. Istighfarlah, minta ampun. Datang lagi tamu, Syekh, kami sulit uang, ekonomi kami rusak, susah. Adakah amalan yang membuka pintu rezeki? Istighfarlah, minta ampun kepada Tuhan. Datang lagi, Syekh, kami sudah lama menikah, belum punya anak. Adakah amalan? Istighfar, minta ampun. Datang lagi, Syekh, kebun kami gagal panen. Adakah amalannya? Istighfar. Ditanya oleh seorang santri, Syekh, kenapa setiap pertanyaan jawabannya istighfar? Itu bukan perkataanku, itu kalam Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kukatakan padamu, kata Nabi Musa kepada umatnya, istighfar, minta ampun kepada Tuhan. Innahu kana ghaffar, niscaya sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar, niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anak, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya, jadi masalah kita tuh kurang istighfar. Segala dipikir, wah vaksin gimana? Kalau adanya tahun depan gimana ya? Berarti tahun depan adanya, ya kan? Bayangkan kalau vaksin itu keluarnya tahun 2020 bagaimana? Ya nggak apa-apa. Lalu gimana kalau kita mati duluan? Ya silakan. Semuanya ada waktunya, benar? Nggak usah nunggu-nunggu vaksin. Mending nunggu-nunggu ampunan Allah. Ditunggu juga nggak ngerti. Ini vaksin dari Cina nih. Kalau saya ibaratkan kalau lagi perang, wah perang berkecamuk, nggak ada senjata. Ada juga senjata dari Cina, nggak mau mungkin ambil ya pakai nembak ya. Kalau memang darurat. Tapi lah, bukan urusan rakyat vaksin mah ya. Tahu urusan kita apa? Baru juga diceritakan. Jangan bikin jengkel hadirin. Jengkel itu menurunkan imunitas. Urusan kita apa? Bukan dosa. Wajah ini teh ada kemiripan ya. Satu, ini wajah-wajah bukan meninggal nih, yakin. Benar. Yang kedua, ini wajah-wajah banyak masalah ini ya. Benar. Yang ketiga, ini wajah-wajah banyak dosa mirip wajah saya, betul? Udahlah hadirin, nggak usah kebanyakan mikirin virus. Lebih baik mikirin dosa yang udah pasti, betul?
Bu, bu, mana yang membahayakan? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Kenapa mikirin tetangga terus? Bu, mana yang berbahaya bagi dunia akhirat itu? Dosa dan kesalahan suami atau dosa dan kesalahan diri sendiri? Kenapa terus-terus menyelidiki kesalahan suami? Nggak perlu diselidiki juga, udah ketahuan. Di akhirat tuh masing-masing. Udahlah, dan akan berubah dengan diselidiki. Kalau ibu banyak tobat, Allah yang mengubah suami. Pak, mana yang berbahaya? Dosa dan kesalahan istri atau dosa diri sendiri? Enak aja dua-duanya. Jadi suami itu kepala keluarga, pemimpin bertanggung jawab. Jangan-jangan ada dosa istri yang dipikul oleh suami gara-gara suami nggak bener ngedidiknya. Ngerti? Oh, jadi tegang ini. Itu kalau satu, lebih dari satu lebih berat lagi. Gak usah mikirin saya, jadi bukan urusan saudara. Protokol apa lagi selain protokol istighfar? Protokol sedekah. Karena bala bisa ditolak diantaranya dengan sedekah. Ayo, jangan ragu-ragu. Lagi banyak uang sedekah, sulit uang sedekah juga. Berat sekarang ekonomi kami. Jangan bohong, serius loh. Pak Agung tunanetra, lihat di AAG vlog nggak? Belum lihat ya, saya punya vlog baru. Ada vlog baru namanya AAG Daily Vlog. Salah satunya tentang Pak Agung yang tunanetra. Bagaimana Pak Agung situasinya? Banyak yang dipijat, boro-boro dipijat, salaman aja nggak mau. Karena pijat nggak bisa kalau jarak jauh, nggak kerasa. Lalu harus bagaimana situasi sulit? Situasi sulit begini, harus banyak syukur katanya. Harus lebih banyak lagi syukur. Luar biasa itu. Kita masih sibuk aja nyukuri mikirin yang nggak ada. Aduh, penghasilan berkurang, masih punya tabungan enggak? Kalau tabungan sih ada. Lah itu rezeki. Namanya mantap, makan tabungan. Tabungan juga dari Allah disiapkan untuk sekarang. Itu dia, tabungan saya bulan ini habis. Berarti manset, makan aset. Jual sepeda, jual HP, kenapa harus punya 3? Jual jaket. Ayo, jangan banyak mengeluh. Aset juga rezeki dari Allah, benar? Mikir kalau mobil saya jual nanti saya gimana? Ya tetap aja manusia. Dulu aja lahir nggak bawa mobil, mati juga nggak dibawa, benar? Nggak usah rewel. Daripada kita minta-minta, daripada mengeluh, keluarin itu. Nggak usah ragu. Lagi musim susah gini mah,
Ayo, enak malah barang-barang nggak ada. Saya juga udah jual sepeda karena mau ganti. Siapa yang tahu jual motor? Saya jual motor buat bangun masjid. Mobil dijual, makanya kesini naik sepeda, ya. Kemarin mungkin waktu saya kesini bisa pakai mobil putih itu, udah nggak ada. Ada yang nanya, nggak sayang, itu mobil dilelang buat wakaf. Kenapa sayang? Justru itu jadi rezeki. Gimana dong kalau ada ke Bandung sana sini? Ada yang pinjemin, ya. Pinjem enggak, tapi dipinjemin, sama aja. Mobil bagus tuh enak memang. Ya itu aja sih. Ciri-ciri mau dilelang ada. Udahlah hadirin, mumpung lagi sulit begini, ayo. Kalau lagi banyak uang sedekah nggak aneh. Lagi sulit sedekah, di sisi Allah. Saya nggak punya uang buat sedekah, tenaga. Saya nggak punya tenaga, ilmu. Saya ilmu terbatas, wajah saya gimana ini? Sedekahkan. Bagaimana wajahnya dekat? Tabassumuka fi wajhi akhika laka saudara. Wajah cerah, senyum tulus bagi saudara. Sedekah. Senyum itu sedekah. Pantas Kemarin itu waktu Jumatan saya lihat ada yang melihat senyum aja ke kotak infak. Kenapa kamu senyum terus? Sedekah. Hadirin, ayo, jangan jadi pelit. Situasi begini, keluarkan. Bener loh hadirin. Ada yang nanya, sesudah wakaf-wakafkan itu udah ada gantinya belum? Ada yang nanya gitu. Gantinya itu tidak harus dalam bentuk uang. Ganti terpenting dari Allah adalah dalam bentuk yakin kepada Allah. Makin yakin, itu tidak ada tandingan. Lepasnya hati dari sayang kepada barang itu lebih bermakna daripada barang itu sendiri. Saudara dikasih intan atau ketinggian emas, dikasih emas itu karunia kalau saudara bersyukur. Tapi yang lebih besar lagi dari karunia emas adalah diberi karunia mau menyedekahkan emasnya. Coba, mana yang lebih berarti? Kenapa ada yang jawab? Ini mah berat, bukan untuk kajian kali ini aja. Teman-teman, kalau ada yang mau ikut lelang nih, saya ada lelang satu lagi. Di sana ada apartemen, apa namanya? Park View apa? Serpong Grand View. Nah di sana alhamdulillah Allah menitipkan saya punya 3 apartemen yang kecil-kecil studio, itu juga mau dilelang dan uangnya seluruhnya diwakafkan. Jadi kalau saudara mau beli apartemen silakan di sana dan uangnya itu sepenuhnya buat wakaf ya. Kalau ada yang minat apartemennya dapat, insya Allah pahalanya dapat. Kalau harganya ngepas ya. Kalau enggak sama dengan beli apartemen aja ya kan. Harus ada lebihannya supaya nilai wakaf dan semua hasilnya diwakafkan. Tolong kalau ada nanti ke DKM ya, ke pengurus di sini boleh, atau siapa di antara para pemirsa yang berminat ingin punya apartemen di Serpong Grand View, bagus tuh lantai 21, ada 3 di sana boleh.
enggak saya tuh segala enggak tuh, dan semuanya juga milik Allah. Dulu juga enggak punya, terus Allah nitipin dan enggak pernah juga tinggal di sana. Sekarang enggak ada, malah kan dengan wakaf kita jadi awet, ya kan? Apa enggak ria diumumkan begini? Mudah-mudahan ini memotivasi. Sesudah ada pengumuman motor kemarin, itu pada sedekah motor. Motor saya juga, tolong habisin cicilannya. Ya, ada yang sudah lunas, X-Max, ada lagi motor ini, ada lagi, ada yang masih jual rumah nanti sepertiganya, wakaf. Nah, memang tugasnya begitu. Kalau orang diuji oleh Allah dengan popularitas, gunakan popularitas ini untuk menginspirasi kebaikan. Tapi kalau kitanya misalkan takdirnya nggak populer, ya udah diam-diam saja. Nah, selain yang diumumkan harus ada juga yang diam-diam. Ya, baik, sedekah. Jadi sekarang sempurnakan amalan hati dengan yakin bahwa tidak ada yang menentukan selain Allah. Tidak ada yang melindungi selain Allah. Amalan akal, pahami seperti apa bahaya wabah ini, bagaimana syariatnya menghindar, dan amalan lahir, laksanakan apa yang diyakini. Itulah Islam yang saya pahami. Jadi jangan hanya yakin tapi mengabaikan akal dan mengabaikan ikhtiar. Jangan, itu tidak benar. Rasulullah adalah orang yang paling yakin kepada Allah. Tapi pada waktu perang Uhud, pakai helm, pakai baju besi 2 lapis, padahal beliau tahu, yakin bahwa nyawanya itu dalam genggaman Allah. Demikianlah hadirin sekalian. Terima kasih. Tidak ada tanya jawab. Durasi dipersingkat. Baik. Terima kasih ya telah hadir mengisi kajian kuliah kita. Sebelum membaca doa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita yang syahadat. Ini apa? Mau sekarang apa? Ada yang akan bersyahadat? Stefanus Pranoto, mana Stefanus? Pengen tahu ya, sedekahnya masih sama dengan biasa-biasa aja atau rada nendang sekarang. Ibu-ibu jangan ragu-ragu cincin tuh ya. Daripada capek bongkar pasang, simpen aja di kotak infak. Di atas saja. Mana? Baik, para Pak Stefanus, kami persilakan. Mana Stefanusnya? Oh ini, apa kabar Stefanus? Maaf ya, situasinya sedang begini, belum bisa bersalaman. Mikrofonnya ada kan? Stefanus dari mana? Kebetulan saya di sini di daerah. Kebetulan apa? Kebetulan. Ya. Di daerah sini ya. Di daerah sini di daerah Pamulang. Oh, Pamulang, alhamdulillah. Gimana ceritanya nih? Apa yang membuat tertarik? Adakah yang paling membuat tertarik? Ya, kebetulan dari keluarga saya juga semuanya bercampur. Beragam agama ya. Nah, pas itu saya juga memiliki hidayah. Nah, saya bilang sama orang tua saya, kebetulan juga mama saya itu muslim. Jadinya orang tua saya bilang, apa yang baik, apa yang kau kehendaki, ya jalankan, seperti itu. Nah, syariatnya apa nih? Kan banyak pilihan tuh agama. Nah, apa yang menariknya? Yang menariknya saya melihat dari sini, Islam itu sehari-harinya selalu mengingat pada Allah gitu. Sedangkan dari yang agama sebelumnya dan yang lain-lain itu enggak seperti itu, tidak. Nah, jadinya di sini saya diajarkan bahwa setiap waktu dan setiap harinya itu kita harus tunduk pada Allah. Seperti itu. Jadi lihat orang sholat 5 kali itu ya. Iya, itu menurut saya bukan
namanya kayak istiadat ya, adat ataupun apa gitu, tapi itu adalah keharusan seperti itu sih. Dan kita sebagai manusia kita yang dituntut untuk bersujud padanya. Ya, pas sebelum kesini tadi melihat sebuah tayangan juga di YouTube tentang bagaimana seorang Amerika yang lihat kenapa ini orang bersujud terus ya, kompak dan semuanya bersih dulu, kemudian gerakannya sama, bahasanya sama, dan sedunia itu dia pikir ini luar biasa, nggak mungkin ini sembarangan. Bagaimana sedunia orang ketika azan berkumandang tidak pernah berhenti, gerak ruku sedunia, sujud, dan bahasanya sama. Ini pasti sesuatu yang bukan aturan manusia, ya. Dipikir juga begitu ya? Iya. Dan kemarin pas saya lihat itu kan di YouTube juga, pas di dunia itu kan jamnya nggak samaan gitu. Nah jadi yang seperti itu pasti ada yang sholat seperti itu. Iya benar, setiap detik itu pasti ada yang sujud. Bahkan pernah ada yang nanti cerita-cerita kepanjangan, nggak syahadat dulu ya. Saya ada apa-apa meninggal kan saya tahunya orang. Jadi rukun Islam 5, syahadat, sudah itu sholat, saum, zakat, haji, ya. Hanya ini wajibnya cuma 5 ini. Haji kalau mampu. Ikuti ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami muslim yang soleh, anak yang soleh, jadikan kelak menjadi suami yang soleh, ayah yang soleh, hamba-Mu yang membawa maslahat bagi sebanyak-banyaknya makhluk. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah ya Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ada perlu saya katakan. Saya teruskan ya. Terima kasih. Biasanya setiap orang ingin memeluk, tapi saat ini pakai remote aja ya. Semua dari yang lain juga, masya Allah. Sebentar, ada pemberian. Mata dari tapi bukan dari saya aslinya. Ya, saya perwakilan aja ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Makasih. Manggilnya apa? Panggilannya Step aja. Step? Iya. Oh. Ya sudah apa? Step, kalau di bahasa Sunda mah acep ya. Jadi suatu saat ada, ini kisah saja, tentara Amerika melihat tayangan di Masjidil Haram. Kata orang Islam lagi ngobrol, coba orang sebanyak ini berapa lama untuk membariskan? Wah, orang banyak berkeliaran begini. Berapa hari, 2 hari untuk merapikannya, berjam-jam lah. Tapi ini ada 4 lantai. 4 lantai lebih gawat lagi, lebih ramah lagi. Tiba-tiba qomat, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tiba-tiba rapi seketika. Ruku, dia takjub sekali. Ini bagaimana orang tiba-tiba rapi,
gerakannya sama. Inilah kebesaran Allah. Dan tidak ada umat manapun di dunia yang bisa melakukan hal ini, bahkan pasukan paling terlatih sekalipun. 5 kali sehari sholat, gerakan sama, wudunya sama bersihnya, gerakan sama, bahasa sama, arah sama. Ini tidak ada yang bisa melakukan. Makanya banggalah menjadi seorang Islam dan sempurnakan perintah Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berkahi majlis ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Jangan timpakan kepada kami dosa, bala dan musibah karena dosa kami, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehina apapun aib-aib yang kami tutupi. Ya Allah, ampuni segala keburukan kami kepada ibu bapak kami, kepada guru-guru kami, kepada para ulama. Ampuni ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan nikmatnya sujud, nikmat sholat ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya mengajar. Jadikan doa kami doa yang Kau ijabah. Titipkan rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh. Lindungi kami dari wabah ini ya Allah, dan angkat wabah ini yang karim. Gantikan dengan nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat istiqomah. Rabbana, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Ghani. Berikan perlindungan bagi yang terancam, teraniaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian, terima kasih. Sampai jumpa di medsos saja ya. Kalau pagi jam 5 di MKFM, kalau itu, atau di YouTube Agim, atau di Facebook, pokoknya jam 5:15 kita ketemuan sampai jam 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.